Presenter Ruben Onsu ditetapkan jadi tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan korban berinisial DM. Kuasa hukum DM, Ahmad Ramzi, mengatakan kalau Ruben Onsu ditetapkan jadi tersangka setelah polisi melakukan proses penyidikan. Hal ini dikatakan Ahmad Ramzi ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 27 Agustus 2026 malam. Adalah bentuk upaya hukum sebagai ultimum remedium, yaitu kami sudah mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara non pidana, tetapi kami melihat tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan, hingga akhirnya kami membuat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan. Proses hukum di kepolisian Polres Jakarta Selatan melalui mekanisme atau tahapan-tahapan yang ada, dari proses penyelidikan maupun sampai saat ini ditetapkannya saudara RSO sebagai tersangka, yang mana saya tetap mengedepankan upaya-upaya penyelesaian secara restoratif justice. Tetapi kami menilai bahwa terhadap saudara RSO tidak menunjukkan itikat baiknya. Dalam upaya penyelidikan, kami sudah dilakukan fasilitasi oleh penyidik untuk melakukan mediasi, yang mana pada waktu itu terjadi di bulan Januari 2026, yang mana pada saat itu disampaikan bahwa akan menyelesaikan dengan meminta waktu selama 4 bulan. Kami hormati proses tersebut, tetapi proses hukum tetap berjalan, yang mana akhirnya pada 15 April 2026 surat perintah penyidikan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, yang selanjutnya kami diupdate dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah ditetapkannya RSO sebagai tersangka. Kami sudah berupaya untuk mencoba berkomunikasi melalui PH-nya yang sebelumnya. PH yang sekarang adalah PH yang baru. PH yang sebelumnya, tetapi tidak ada jalan keluar. Sehingga pada hari ini kami menyampaikan bahwa kami terus akan mengawal kasus ini sampai adanya keadilan ataupun hak yang telah digelapkan atau dilakukan penipuan oleh saudara RSO. Bang, kita sehat. Apakah itu betul dan bentuk investasinya seperti apa, Bang? Jadi begini, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa saudara RSO mengajak klien saya untuk melakukan investasi bisnis, yang mana klien saya telah menyerahkan sejumlah uang sejumlah 3,5 miliar, yang penyerahannya secara bertahap tanggal 6 dan 7 Februari. Selanjutnya saudara RSO menjanjikan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut yang sampai saat ini pun tidak ada realisasinya. Ketika kami menanyakan tentang bisnis yang bersangkutan, ternyata tidak ada juga. Sehingga kami membuat laporan polisi ini. Berarti digarisbawahi bisnis tersebut tidak ada meskipun investasi sudah berjalan gitu, Bang? Ya, saya bisa menyampaikan bahwa unsur-unsur penipuannya jelas sehingga penyidik bisa menetapkan ini sebagai tersangka. Berarti tidak ada spesial pun yang diterima oleh klien apa? Sejauh ini setelah saya tanyakan kepada klien saya tidak ada. Yang 100 juta tapi udah Ya itu silakan aja, itu dari pihaknya RSO menyampaikan hal demikian, itu bagian pembelaan atau apapun ya silakan dikonfirmasi bahwa semua itu sudah dituangkan dalam proses penyidikan yang ada, bahwa sejauh ini tidak ada pengembalian 1 sen pun dari klien ya RSO, anggota pengacara dari RSO kepada klien saya. Bang, memang perjanjiannya seperti apa sih, Bang, di awal
Ya itu tadi saya bilang ada. Persentase keuntungannya berapa bang itu? Ya itu dia dijanjikan ada keuntungan 10% dan seterusnya. Bang, alasan kuat langsung mengarah ke pidana sebelumnya tidak perdata mungkin gimana bang? Jadi begini, kita pengawali semuanya dari melalui somasi. Setelah somasi kita layangkan kan tidak ada respon, sehingga akhirnya tadi saya sampaikan di awal, sehingga pidana adalah ultimum remedium, yaitu pilihan kami yang terakhir untuk mendapatkan keadilan, sehingga akhirnya kami membuat laporan polisi ini. Bang, terkait kabar bunga yang 1 miliar itu gimana sih bang? Kan jumlahnya kira 4,5 M bang, itu bunganya 1 miliar itu seperti apa sih bang? Jadi begini, saudara RSO itu memberikan kami sejumlah cek yang mana cek tersebut setelah dicoba dicairkan ternyata tidak ada isinya. Nah itu yang tadi bertanyakan sama teman media mengenai ada keuntungan dan seterusnya. Tapi kami fokus pada kerugian yang kami alami dan uang yang telah kami serahkan kepada yang bersangkutan. Cek kosong itu nominalnya berapa bang? Cek kosong itu yang nominalnya sejumlah ya 4 sekian. Miliar? 4 miliar. 4 miliar. 4,4 apa? Ada cek nomor sekian-sekian 350, ada 350 dan 3850. Yang kesemuanya itu blok. Jadi klien abang yang diinginkan itu pengembalian 3,5 M atau 4,5 M bang? Karena ini Iya. versinya berbeda bang. Ya, itu silakan aja nanti dari pihak yang menyampaikan demikian. Yang jelas laporan yang kami buat adalah kerugian kami sejumlah 3,5 miliar. Bang, Jangan lupa subscribe ya.